Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik hidayah dan nikmah dari Allah kita dapat bertemu pada pertemuan pembelajaran daring bahasa Arab pada kesempatan kali ini, dan semoga kita selalu sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu senantiasa kita harapkan syafaatnya baik di dunia ini maupun nanti di akhirat, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, santriwan santriwati baik yang ada di rumah masing-masing serta yang ada di asrama, kita pada pertemuan kali ini, pertemuan yang ketiga dengan topik Ra'sus Sanatil Hijriyah, tahun baru Hijriyah, tentang pembahasan yang ketiga yakni tentang masalah kitabah. Namun sebelumnya anak-anak, biar kita tidak usah sepaneng, kita slow dan kita tapi tetap semangat ya anak-anak, santriwan santriwati tetap kita semangat. Dan sebelumnya Bapak Amaroni akan menyisipkan kita mari bersolawat bersama-sama. Semoga bersenandung bersolawat dan kita niat bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat baik di dunia maupun di akhirat nanti, amin. Mari kita dengarkan bersolawat bersama-sama. Ayo semangat. Yang bisa menirukan nanti tirukan ya anak-anak sekalian, baik Pak santriwan maupun santriwati, bisa kalian menirukan. Ini sholawat terbaru ini. Saya aja juga merasa terharu dengan sholawat ini. Dan sebetulnya sholawatnya yang anak-anak sudah sering mendengarkan. Silahkan. Ayo semangat, semuanya semangat, baik yang ada di rumah masing-masing maupun yang ada di asrama, semuanya kita bersolawat. Mustafa Sayyidil Mursalin Allahu Rabbuna ala nuril mubin Muhammadul Mustafa Sayyidil Mursalin ya, kita juga yang geleng-geleng gini tidak apa-apa ya. Yuk tetap semangat anak-anakku sekalian, santriwan santriwati. Kita dengan bersalawat berharap semua apa yang kita lakukan selalu mendapat syafaatnya, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersalawat, dengan wasilah bersalawat, apa yang kita lakukan anak-anak sekalian yang selama belajar baik di rumah maupun di asrama pondok pesantren,
Rakyat Yogyakarta ini selalu dimudahkan di dalam urusan apa saja, termasuk di dalam belajar menuntut ilmu, dan ilmu agama kita ini yang akan kita bawa untuk beramal beribadah. Semoga kita beramal dengan ilmu, karena semua amal tanpa ilmu nanti amalnya itu tertolak, mardudatun. Oleh karena itu kita belajar bahasa Arab termasuk dalam rangka untuk mempelajari ilmu-ilmu agama di dalam pondok pesantren ini, yang nantinya kita bisa terapkan semua amal-amal ibadah kita itu harus berdasarkan ilmu, termasuk ilmu bahasa Arab dalam rangka untuk mempelajari agama-agama Islam, ajaran-ajaran agama. Saya kira ini dulu, untuk nanti tidak waktunya terlalu banyak kita selesaikan dulu ini yang lagu sholawatnya. Besok bisa kita lanjutkan lagi, kita teruskan lagi pada pertemuan berikutnya untuk sholawat. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan masalah untuk kitabah, masalah tarkib ini. Anak-anak perlu diketahui bahwa pelajaran bahasa Arab tidak terlepas dengan yang namanya qawaidul lughatul arabiyah atau qawaid bahasa Arab, yakni nahwu dan shorob. Alhamdulillah di madrasah kita juga diajarkan untuk pelajaran nahwu dan pelajaran shorob. Namun juga tidak kalah pentingnya dan tidak ada jeleknya. Kita tetap di pelajaran bahasa Arab ini kita juga membahas tentang masalah qawaidnya. Di sini tentang Ra'sus Sanatil Hijriyah ini pembahasan tentang qawaidnya, tentang masalah fi'il madi dan fi'il mudhari'. Anak-anak yang perlu kalian ketahui bahwa fi'il madi adalah mengartikan arti suatu pekerjaan yang telah lalu. Misalkan saya telah makan, saya kemarin pergi ke sekolah. Nah ini kalau sudah waktunya sudah lewat, itulah yang dinamakan untuk fi'il madi. Sementara untuk fi'il mudhari' adalah fi'il atau kata yang menunjukkan pekerjaan yang sedang atau akan dikerjakan. Misalkan saya sedang makan, saya sedang membaca pelajaran di perpustakaan, saya sedang pergi menuju berangkat ke sekolah di pagi hari. Ini kalau pengertian sedang, atau saya akan pergi ke masjid untuk sholat maghrib, saya akan pergi ke masjid untuk sholat subuh. Nah, suatu pekerjaan yang mengandung arti akan atau sedang atau akan ini berarti fi'il mudhari'. Sedangkan yang fi'il madi adalah menunjukkan kata kerja yang telah lewat. Anak-anak bisa lihat di dalam layar ini ada suatu ungkapan contoh yang ada warna merah itu tulisan-tulisan lapat-lapat yang ada di blok warna merah itu adalah kelompok fi'il madi. Contohnya Farhan dhahaba ilal madrasati bil amsi. Farhan pergi ke sekolah kemarin. Berarti kemarin itu sudah waktunya sudah lewat. Berarti kalau sudah lewat berarti madhi. Kemudian itu yang Farhan itu berarti mudzakkar karena laki-laki. Kemudian yang mu'annas hasanah, hasanatun itu hasanah. Katabat ad-darsa fil usbu'il madhi. Artinya hasanah menulis pelajaran minggu yang lalu atau seminggu yang lalu. Berarti hasanah menulis pelajarannya sudah seminggu yang lalu. Berarti sudah lewat. Itu fi'il madhi. Yang berikutnya ada contoh azizah wa khalidah. Kalau tadi yang Farhan sama hasanah itu yang mufrad sama semua. Kalau laki-laki mufrad, kalau perempuan mufradah sendiri-sendiri. Ini yang baris ketiga itu azizah wa khalidah jalasata amamal fasli qabla yaumaini.
Azizah, ya, Bu Azizah Wulandari mungkin kalau mendengarkan. Azizah dan Kholidah. Keduanya mereka berdua berdiri di depan kelas qabla yaumaini. Di hal ini terjadi qabla yaumaini, sebelum 2 hari yang lalu, ya. 2 hari yang lalu. Berarti 2 hari yang lalu berarti sudah lewat 2 hari yang lalu, berarti fi'il madhi. Itu menunjukkan 2 mufrad, terus yang kedua itu musana. Anak-anak saya kira dari kelas 1 sudah diajari oleh guru-guru nahwu. Mufrad itu 1, musana itu 2, itu azizah wa kholidah itu musana. Sekarang yang jamak, at-talamidu la'ibu kurotal qadam fi maidanil madrasah. Murid-murid bermain sepak bola di lapangan madrasah. Ini kata-kata yang tercetak warna merah itu anak-anak dilihat, la'ibu itu artinya telah bermain. Kalau telah bermain berarti waktunya telah lewat. Berarti fi'il madhi. Dan itu menunjukkan jamak, at-talamidu itu jamak, mufradnya tilmidun, talamidun. Nah itu ada al jadi at-talamidu. Ingat tidak boleh dibaca at-talamidun. Kalau ada al tidak boleh ada tanwin. Berarti kalau ada al berarti at-talamidu la'ibu kurotal qadam fil maidan. Anak-anak para siswa belajar bermain sepak bola di lapangan madrasah. Itu yang kelompok ungkapan-ungkapan lafaz-lafaz yang menunjukkan fi'il madhi karena waktunya telah lampau. Kemudian yang fi'il mudhari', anak-anak untuk fi'il mudhari' adalah menunjukkan waktu sedang atau ahad akan. Contoh tadi kalau yang fi'il madhi farhan dahaba, sekarang yang fi'il mudhari' farhan yadhabu ilal madrasati kulla yaumin. Farhan sedang pergi ke sekolah setiap hari. Nah itu kalau yadhabu berarti sedang atau akan. Farhan akan pergi ke sekolah setiap hari. Itu dia yadhabu itu fi'il mudhari' dan ciri-ciri dari fi'il mudhari' di situ diawali dengan huruf ya. Mudhari'ah ada ya, nun, alif, ta. Itu yang ciri-ciri dari fi'il mudhari' itu huruf awalnya ada 4, yakni yang biasanya disingkat dengan lafaz ana itu alif, nun, ya, ta. Nah di sini yadhabu fi'il mudhari' diawali dengan ya. Fi'il madhinya dahaba, mudhari'nya yadhabu. Farhan yadhabu ilal madrasati kulla yaumin. Kemudian yang kedua hasanah taktubu darsa fil usbu'il qadim. Hasanah akan menulis pelajaran minggu depan. Itu berarti yang akan datang, berarti itu fi'il mudhari'. Azizah wa kholidah tajlisani amam al-fasilil an. Azizah dan kholidah sekarang sedang duduk di depan kelas. Jadi sedang, al-an itu sekarang, ya. Sekarang berarti dia menunjukkan fi'il mudhari'. Yang ketiga yang menunjukkan jamak at-talamidu yal'abuna kurotal qadam fi maidanil madrasah. Para siswa bermain sepak bola di lapangan madrasah. Ini. Jadi untuk yang kelompok di sini nih yang sebelah kalau saya sebelah kiri ini ya, ini yang tentang fi'il mudhari'. Kemudian yang sebelah kanan ini tadi yang fi'il madhi. Anak-anak, itulah penjelasan tentang fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Mohon anak-anak untuk diperhatikan, ya, santriwan-santriwatin saya mohon untuk memahaminya. Dan ini saya kira dari kelas 7, kelas 8 anak-anak sudah membahas. Sekarang anak-anak sudah masuk naik di kelas 9. Kita lanjut anak-anak, masih tentang fi'il madhi. Itu ada dhamir, kemudian ada fi'il madhi, ada contoh.
Anak-anak dalam pelajaran sorob pasti saya yakin anak-anak sudah mempelajari yang namanya tasrif dhamair. Tasrif itu dalam pelajaran sorob mesti kalian ketahui ada tasrif istilahi dan ada tasrif lugawi. Ya. Mungkin pada waktu kelas 8 kemarin siapa yang ngajar Pak Khaironi atau Pak Solehan. Nah, tentang tasrif istilahi, misalkan ada ini fa'ala ditasrif dengan tasrif istilahi, ya. Fa'ala yaf'ulu uf'ul fa'lan fa'ilun maf'ulun maf'alun maf'alun. Kalau ditasrif dengan tasrif lugawi ya pakai dhamir dulu, huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Nah, itu jadi fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Ini saya kira ini pada waktu kelas 7 kemarin sudah mungkin menginjak naik kelas 2 juga sudah sering dilatih latihan tasrif. Dan kemudian sedikit saya memberikan arahan untuk pelajaran sorob itu anak-anak harus hafal baik secara tulisan maupun secara lisan. Jadi kalian pelajaran sorob tidak hanya hafal dalam lisan, tapi tulisannya tidak ngerti, itu nanti tidak baik. Karena pelajaran sorob harus paham hafal baik secara lisan maupun secara tulisan. Contoh, kalau menulis fa'lan itu ya harus fa'lan, jangan sampai nanti kamu ucapannya fa'lan hafal tapi nulisnya fa'lannya pakai nun mati, fa'lan. Terus fathah, ain sukun, lam fathah, terus dikasih nun sukun, jadi itu bunyinya sama juga fa'lan tapi secara tulisan itu salah. Yang betul fa'lan itu setelah lam itu ada alif dan di fathahtain. Jadi fa'lannya itu lamnya pakai fathahtain, bukan terus fa'lan pakai nun mati. Kalau dibaca sama-sama fa'lan tapi itu menurut kaidah sorob itu keliru. Anak-anak kamu bisa lihat ini dhamirnya huwa huma hum tadi sudah, terus itu yang fi'il madi, ya, kata kerja sudah lampu, fa'ala itu semuanya sudah ada artinya semua. Kalau fa'ala telah berbuat, siapa orang satu, fa'ala orang dua, fa'alu orang banyak laki-laki, fa'alat satu perempuan, fa'alata dua perempuan, fa'alna tiga perempuan yang berbuat, fa'alta kamu laki-laki satu yang berbuat, fa'altuma kamu laki-laki dua yang berbuat, fa'altum kalian yang berbuat, fa'alti Anda perempuan yang berbuat, fa'altuma kalian perempuan yang berbuat, fa'altuna kalian banyak yang berbuat, fa'altu saya baik laki-laki maupun perempuan yang berbuat. Misalkan fa'altu ini kalau misal dengan kata yang lain, misal saya makan, akaltu, saya pergi, dhahabtu, saya menolong, nasortu, dan lain sebagainya. Kalau fa'alna kita yang berbuat, ini yang untuk. Nah, kemudian dikasih contoh lagi itu yang hajaro. Hajaro itu berhijrah. Hajaro yang berhijrah siapa itu? Satu orang. Hajaro dia laki-laki satu telah berhijrah. Hajaro pakai alif itu yang menunjukkan dua itu alif itu hajaro arti dua. Hajaru laki-laki banyak, hajarot perempuan satu, hajarota perempuan dua, hajarna perempuan tiga, hajarta kamu laki-laki satu, hajartuma hajarna tadi dia perempuan banyak, dan seterusnya. Saya kira kalian sudah bisa itu ya. Fi'il madi kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang telah terjadi di masa lalu. Seperti itu ada contoh lagi juga. Aradal kufaro ayyamna'un nabiyya wa ashaba lil hijrati. Orang-orang kafir hendak telah. Itu artinya telah ya, diartikan kalau fi'il madi telah. Aradal kufaru ayyamna'un nabiyya wa ashabahu lil hijrati. Orang-orang kafir Quraisy
mencegah, menghalang-halangi Nabi dan para sahabatnya untuk hijrah dari Makkah ke Madinah. Terus dijawab itu, walakin wasallan Nabi wa ashabahu ilal Madinati salimina. Akan tetapi Nabi dan bersama sahabatnya sampailah di Madinah dengan selamat. Karena apa? Karena Allah lah yang menyelamatkan. Ya, itu juga masih latihan untuk fi'il madi. Kataba dalam itu ad-darsa. Murid-murid menulis pelajar. Baik, kita lanjutkan mungkin biar lebih cepat. Yang latihan, anak-anak latihan ini tolong nanti latihan ini ditulis ya. Istilah ini ditulis kembali. Istilah titik-titik dalam kolom di bawah ini dengan tasrif lugawi. Nah, itu contoh seperti wasola. Wasola itu. Terus nanti kalau hum, wasola itu untuk huwa, itu hum. Kalau wasola untuk huwa. Kalau untuk hum nanti apa? Misalkan contoh saya kasih tahu. Kalau hum nanti wasolu pakai wawu alif. Hunna wasolna, anta wasolta, antum wasoltum, anti wasolti, antuma wasoltuma, antunna wasoltunna, ana wasoltu, nahnu wasolna. Ini saya kasih untuk baris pertama. Untuk berikutnya nanti ada istama'na, itu fi'il madinya apa? Kalau huwa itu yang hunna istama'na. Nanti untuk huwanya apa, humnya apa, dan begitu seterusnya sampai ke bawah anak-anak. Masih juga ikhtar as-sokhih, ini untuk latihan-latihan. Nah, tafilu bidzikra hijratir rasul. Ini dalam latihan ini pilihlah yang benar. Nanti anak-anak tinggal tulis kembali, terus dipilih yang di dalam kurung itu, langsung anak-anak menjawabnya, milih yang ada di dalam kurung itu. Misalan, mungkin Pak Amaroni memberikan contoh. Nakhtafilu bidzikra hijratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita merayakan peringatan tahun baru Hijriah di ruangan madrasah. Kalau nakhtafilu itu berarti fiilnya fiil mudhari'. Berarti anak-anak nanti milihnya ya al-an. Sekarang al-an nakhtafilu bidzikra hijratir Rasul fi qa'atil madrasah. Begitu seterusnya. Itu tolong juga dibuat latihan ya. Kemudian tugas. Ini tugas nanti anak-anak bisa yang ada di rumah maupun di asrama. Silahkan ini dikerjakan tugas ini. Ya, kerjakan seperti contoh. Kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Contoh ada dhamir ana. Jadi ada dakhaltul fasla summa jalastu alal kursi wa katabtu darsa. Saya masuk kelas, kemudian duduk di atas kursi dan menulis pelajaran. Itu kalau dhamirnya ana. Ana dakhaltu, ana jalastu, ana katabtu. Itu kalau yang dhamirnya ana maka pakai itu dakhaltu al-fasla summa jalastu alal kursi wa katabtu darsa. Ini kalau dhamir ana, kalimat lafadznya itu. Sekarang nanti kalau anak-anak menulis kembali, ditulis dan langsung ditasrif seperti di dhamir ana itu. Misalkan anta. Anta. Yang tadinya kalau ana dakhalta, kalau dhamirnya anta nanti menjadi bagaimana dan seterusnya. Kemudian hiya. Kalau dhamirnya hiya, nanti dakhaltu, jalastu, katabtu, itu nanti berubah menjadi bagaimana sesuai dengan dhamirnya itu. Saya kira anak-anak kalau yang sudah belajar shorob, insya Allah itu bisa. Ya. Itu anak-anak yang perlu dipahami. Jadi yang untuk latihan hari ini, anak-anak latihannya itu melanjutkan itu
istilah titik-titik itu. Kemudian untuk yang tugas itu yang juga membuat kalimat sesuai dengan dhamirnya, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Saya kira untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian dulu. Apabila banyak salah, dan nanti kalau ada kata-kata yang tidak bisa anak-anak, ini untuk menerjemah, membuat kalimat-kalimat ini, anak-anak tidak lepas dengan mufrodat yang lalu. Yang mufrodat itu loh, mufrodat yang disampaikan oleh Ibu Imra'atul Azizah atau Ibu Ade di pertemuan pertama, pertemuan kedua itu kan ada mufrodat-mufrodatnya. Jadi untuk mufrodat jangan sampai lupa, harus tetap dihafalkan, ya, harus tahu artinya, karena pada dasarnya kita bisa bahasa Arab itu yaitu hafal lafadznya dan hafal artinya. Karena bahasa Arab kalau cuma hafal lafadznya tidak tahu artinya, ya itu berarti pelajaran bahasa Arab belum berhasil. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.